Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna khairul hadits kitaballah wa khairul huda huda Muhammadin wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak, saudara, kalau mungkin ada ibu-ibu, marilah kita awali pengajian kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni kesalahan hamba. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Engkau. Engkau maha hidup, maha berdiri. Hamba bertaubat kepadamu, ya Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, marilah kita berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, pengajian hari ini materinya saya ambil dari pengajaran Luqman terhadap anaknya. Di dalam Al-Quran, pengajaran bapak kepada anaknya dijelaskan dalam surat 31 surat Luqman, mulai dari ayat 12 sampai ayat 19. Tapi pagi ini kita akan menyampaikan awal dari pengajaran Luqman, awal dari mendidik anak, seperti dicantumkan dalam Al-Quran. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, Luqman ini ada yang mengatakan orang Afrika, orang Negro, ada yang mengatakan begitu. Wallahu a'lam. Di dalam Al-Quran surat 31 ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atainal Luqmanul hikmatah aniskur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkur li nafsihi wa man kafara fa innallahu Ghaniyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya
Maha terpuji. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, Allah yang memberitahu mengajari anak itu lewat ilmu hikmah, dan ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran surat yang ke-16 ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Itu awal itu. Makanya kita mengajari anak supaya anaknya menjadi anak yang taat kepada Allah. Tugas kita pertama kali mengajari anak itu dengan hikmah. Dengan hikmah. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, saya memang konsultan anak-anak yang bermasalah. Boleh dikatakan hampir tiap hari, baik secara langsung datang ke rumah maupun hanya bertanya lewat telepon. Cuma konsultasinya harus tatap muka. Biasanya kalau orang konsultasi masalah-masalah anak ini, saya hampir seluruhnya saya menggunakan Al-Quran. Jadi kalau konsultasi kepada saya, konsultasinya lewat Al-Quran. Saya tidak mau memberikan nasihat kepada seseorang karena keinginan saya mesti menggunakan Al-Quran. Kemarin ada seorang ibu nangis-nangis lewat Al-Quran, langsung nangis. Pak, anak saya melakukan perbuatan yang sangat dosa yang sangat besar, Pak. Itu saya minta, ya saya tunggu. Habis asar saya tunggu. Sekalinya pas waktu itu hujan deras, jadi sampai hari ini belum ketemu. Itu yang terakhir. Bapak saudara sekalian, Allah yang menyuruh diingat mengajari anak itu yang pertama memang lewat hikmah, ngajari dengan hikmah. Itu diterjemahkan di dalam Al-Quran, hikmah itu dengan cara yang bijak, dengan cara yang sangat bijak. Itu ngajari anak, tidak boleh langsung nyerocos begitu, tidak boleh gitu. Insya Allah anaknya akan hebat kalau orang tuanya ngajari anak dengan hikmah, dengan bijak. Para ulama mengartikan bijak itu macam-macam, karena dalam Al-Quran pengertiannya juga macam-macam. Ada yang mengatakan ngajari hikmah itu kalau yang disampaikan tentang hal-hal yang hak, yang benar. Kalau mengerjakan yang hak itu manfaatnya apa? Kalau tidak mengajari yang hak, bahayanya apa? Tapi kalau mengajari masalah-masalah yang harus dijauhi, ngajari yang harus dijauhi. Kalau mengajari hal-hal yang berupa masalah-masalah batil, kalau mengajari masalah-masalah batil, itu bahayanya apa? Kalau menghindari batil, menghindari yang dilarang oleh Allah, itu manfaatnya apa? Ada yang mengatakan begitu, ahli hikmah itu. Tapi di dalam ayat ini penjelasannya agak lain. Mari saya bacakan, saya ulangi lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad atainal luqmanul hikmata anishkur lillah. Gitu. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita ngajari ilmu hikmah kepada anak, ngajari hikmah kepada anak dengan hikmah, maka cirinya adalah
bersyukur kepada Allah. Di dalam surat Ibrahim, kalau kita bersyukur akan ditambah nikmatnya. Wa itta'adzana rabbuka la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, maka akan kutambah nikmatku. Tetapi kalau kamu tidak bersyukur, maka siksaku sangat pedih. Oleh sebab itu, kita mengajari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kayak apa mengajari bersyukur kepada Allah? Karena ini bagian dari hikmah. Orang yang mensyukuri nikmat Allah itu dijelaskan di dalam Al-Quran surat yang ke-7. Surat yang ke-7 ayat 16. Surat yang ke-7 mulai dari ayat 16 sampai ayat 17. Saya bacakan pelan-pelan. Nanti pian kita semuanya mengikuti. Mudah-mudahan oleh Allah, orang kalau kita mengajari bersyukur kepada anak-anak kita, maka Allah menambah itu nikmat itu. Tetapi kalau tidak bersyukur kepada Allah, maka akan disiksa dengan sangat pedih. Bapak dan saudara sekalian, mari kita renungi ayat Al-Quran surat yang ke-7 ayat 16-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fa bima awaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma latiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an sama'ilihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menjawab kepada Allah, karena engkau Allah telah menyesatkan aku gara-gara Adam ini, aku disuruh sujud kepada aku tidak sujud, maka engkau telah menyesatkan aku Tuhan. Pasti aku akan selalu menghalangi mereka, Adam dan keturunannya, dari jalanmu yang lurus. Ini sumpah serapahnya iblis. Aku akan menggoda Adam dan keturunannya sampai kiamat itu, supaya mereka itu melanggar perintahmu dari jalan yang lurus. Kemudian pasti aku iblis akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, di ujung ini, engkau tidak akan mendapati mereka itu yang pandai bersyukur. Hanya sedikit nanti umat keturunannya Adam ini yang pandai bersyukur itu. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, orang yang tidak pandai bersyukur itu digoda oleh setan. Menggodanya setan ini dah lewat depan. Depan itu keinginan. Begitu punya keinginan, setan mendahului. Menggoda dari belakang yang telah lalu, penyesalan yang telah lalu. Begitu dia itu melakukan penyesalan yang telah lalu, setan menggodanya. Setan itu menggoda dari sebelah kanan. Sebelah kanan ini yaitu yang berhubungan, kegiatan apa saja yang berhubungan dengan manusia, yang kira-kira membawa keuntungan bagi dirinya, setan mendahului.
yang sebelah kiri, menggoda sebelah kiri, apa saja ya, apa saja yang dia pikirkan, apa saja yang kira-kira membawa ketidakberuntungan, setan mendahului. Diingat, setan hanya bisa menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Orang yang demikian mesti diganggu oleh setan. Setan tidak bisa mengganggu dari atas, tidak bisa. Dan setan tidak bisa mengganggu dari bawah. Itu. Atas artinya ingat kepada Allah. Jadi kalau orang selalu ingat kepada Allah, tak bakalan diganggu oleh setan. Kalau dari bawah, ingat mati, ya, mati, ingat mati, bahwa kita nantinya akan mati, nantinya akan kembali kepada Allah. Yang pertama karena ingat Allah, lalu yang kedua karena akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang paling mudah, kalau Anda mendapatkan nikmat, langsung ingat Allah, mengucapkan Alhamdulillah. Makanya dimulai pengajian ini dengan Bismillah, karena ingat Allah. Itu tidak bisa, setan tidak bisa masuk. Kemudian yang kedua, ambil nikmat itu sebagian, diinfakkan kepada orang lain untuk sangu nanti setelah aku mati. Itu tak bakalan diganggu oleh setan. Jadi hidup ini supaya anak-anak kita ini tidak diganggu oleh setan nantinya, biasakanlah hidup ini ingat Allah dan ingat mati. Ingat Allah dan ingat mati. Jangan ingat duit gitu. Kalau ingatnya tidak seperti itu, Masya Allah, godaannya luar biasa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, orang yang mempunyai keinginan apa saja, itu setan langsung mendahului. Pian sambil mendengarkan ceramah pas ingin minum. Ingin minum itu, begitu ingin langsung didahului oleh setan. Punya keinginan. Tadi pian tatkala keluar dari mau ke masjid, memilih baju. Begitu dia ingin memakai baju itu, setan mendahului. Yang mengatakan Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Hajj, surat Al-Hajj ayat 52. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqas syaitanu fi umniyatihi wa yansahullahu ma yulqis syaitan summa yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Saya bacakan pelan-pelan ini karena ini ayat Allah ini. A'udzubillah. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan bila dia mempunyai satu keinginan. Nabi kalau punya keinginan, rasul punya keinginan, itu setan pun kemudian memasukkan godaan-godaan itu ke dalam keinginan itu. Jadi sebelum keinginannya itu dilakukan, didahului oleh setan. Itu nabi, itu rasul, itu Nabi Muhammad sama begitu, nabi sebelumnya begitu.
Ingat, kalau punya keinginan didahului oleh setan. Cuma di ayat itu, tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah mengetahui, dan Allah Maha Bijaksana. Cuma kelebihannya Nabi dan Rasul itu menyampaikan ayat Allah. Karena ada ayat Allah, godaan setan itu mentul. Karena ada ayat Allah. Padahal Rasul, Nabi itu punya keinginan apa saja, langsung setan mendahului. Tapi karena dia penyampai ayat-ayat Allah, terhalang. Tidak bisa masuk. Lah kalau kita, Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, oleh sebab itu, supaya manusia tidak diganggu oleh setan, itu di ayat berikutnya, di ayat 52, kemudian di ayat berikutnya di ayat 53, dan jika Allah menginginkan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang hatinya ada penyakit dan hatinya keras, dan orang-orang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh. Jadi orang yang punya keinginan, kalau ada penyakit di hatinya, ini ada penyakit, atau hatinya keras, membatu, menolak perintah Allah, ada penyakit. Ini adalah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ini semuanya penjelasannya dalam Al-Quran, bukan penjelasannya saya sebagai penceramah. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran mulai surat Al-Baqarah ayat 6 dan seterusnya, gitu. Sungguh ayat 6-nya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun azim. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad diberi peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka itu sama saja tidak akan beriman. Karena Allah telah mengunci hati mereka, pendengaran, penglihatan mereka telah kami tutup, dan mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih. Di ayat 8-nya langsung saya bacakan aja. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka itu hanya menipu dirinya sendiri. Itu di dalam hati mereka itu ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya, dan mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, diingat kalau kita sering berdusta, maka itu sarangnya setan masuk. Kemudian temannya berdusta ini, sering berdusta, adalah orangnya sering jengkel, sering marah. Nah itu temannya masuk, itu godaan setan itu.
Oleh sebab itu hadis sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita ngajari anak supaya pandai bersyukur, setan tidak bisa menggodanya. Setan tidak bisa menggodanya, yaitu setan tidak bisa menggoda dari atas, setan tidak bisa menggoda dari bawah. Oleh sebab itu setiap mengerjakan apa saja, disuruh awali ingat kepada Allah. Disuruh banyak ingat kepada Allah. Apa saja. Tatkala mau minum tadi, sudah keburu haus banget, lalu minumannya ini kelihatannya menyegarkan misalnya kalau itu. Begitu dia mau minum langsung Bismillahirrahmanirrahim. Orang ini tidak bakalan digoda oleh iblis. Oleh sebab itu yang pertama kali diajari oleh orang tua kepada anak-anaknya yaitu mensyukuri nikmat Allah, bahwa nikmat-nikmat yang ada itu datangnya dari Allah. Kalau kita ingin menggunakan nikmat Allah itu, langsung ingat kepada Allah. Kemudian ambil sebagian untuk sanggup mati. Nah, itulah yang diajarkan pertama kali. Itu orang yang demikian ini dianggap menjadi orang ahli hikmah, orang yang sangat bijak, dan ini yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tanamkan ini seawal mungkin. Biasakanlah baik kepada anak-anak kita, kemudian anak yang lebih muda, karena ini memang ditujukan kepada yang masih belum mengerti. Beritahu, ini awal dari pengajaran Luqmanul Hakim. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran surat yang ke-30, surat yang ke-62, Al-Quran surat yang ke-62, surat Jum'ah ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin. Surat Jum'ah ayat yang kedua. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul dari kaum yang buta huruf. Jadi yang mengutus Nabi Muhammad ini dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yaitu membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada umatnya, dan menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka itu kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar kesesatan yang nyata. Jadi hikmah itu adalah apa saja yang dilakukan oleh Rasul, perintah Rasul, perbuatan Rasul, diamnya Rasul, yang terdapat dalam kitab hadis, semuanya itu adalah ilmu hikmah, semuanya itu. Oleh sebab itu mengajari hikmah kepada anaknya, usahakan di rumah paling tidak ada satu kitab
hadis, misalnya hadis Bukhari atau hadis Muslim, ada seperti itu. Tapi sekarang sudah sangat mudah, begitu kita sudah punya YouTube, ya, tanya apa saja di YouTube tentang hadis itu mesti keluar itu. Oleh sebab itu mengajari kepada anak, orang tuanya paling tidak punya HP Android itu yang nantinya ada YouTube-nya, ada Google-nya. Kemudian tanya kepada Google itu, ditanyakan apa saja tapi tentang hadis, maka nantinya akan keluar, ya, akan keluar. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, satu contoh, saya sudah pusing-pusing mau ceramah, padahal yang mau diceramahkan ini adalah sifat Rasul. Sifat Rasul di dalam Al-Quran yang sangat terkenal itu adalah harisun, ya. Rasul itu kalau melihat orang yang belum dia kenal, maka cita-citanya cuma dua. Mudahan orang itu beriman, mudahan orang itu selamat. Jadi berdasarkan sifat itu, dia selalu mendoakan siapa saja, tidak pernah doanya jelek. Diingat, doanya kalau kita ketemu dengan siapa saja, belum kenalkah, apakah gitu, belum kenal, cita-citanya cuma mudahan orang itu beriman, mudahan orang itu masuk surga. Itu padahal pian sudah dicaci maki oleh orang itu, pian dicaci maki karena gara-gara dia minta duit pagi-pagi gitu. Assalamualaikum Pak Haji, sedekahnya gitu. Sekalinya pian ngasih 2.000, ngomel orang itu. Wah, engkennya, padahal rumahnya bagus, anunya bagus dan sebagainya. Itu kan dicaci, dibully namanya, dibully. Nah, tatkala dibully seperti itu, Allah menyuruhnya harus tetap doanya mudah-mudahan orang itu masuk surga. Itu perintah Allah itu di dalam Al-Quran. Itu sifat haris namanya, sifat haris gitu. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan fa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba yang disayang oleh Allah, itu Al-Quran itu. Kalau pian ingin disayang oleh Allah itu, maka orangnya harus rendah hati. Orangnya harus rendah hati. Ciri orang yang rendah hati itu, ciri orang yang rendah hati itu, apabila dia dibuli oleh orang, dibunguli oleh orang, dicaci maki oleh orang, dilakukan perlakuan yang paling tidak menyamankan, tetap mengatakan qalu salam, mudah-mudahan kamu masuk surga. Ini mudah apa berat ini? Mudah apa berat? Yang dicaci maki luar biasa. Tapi katanya Allah, balas, doakan orang itu supaya selamat gitu. Susah apa enggak? Oi. Susah. Bapak dan Ibu, saya cari contoh dalam hadis, ya, ada contoh itu. Ada contoh dalam kehidupan ini. Begitu dibuka, ada kisahnya Abdurrahman Sudais, ya, seorang syekh yang imam di Mekah dan imam di Madinah. Bacaan Al-Qur'annya itu luar biasa. Pian bisa melihat kisah Abdurrahman Sudais, pecek ceret langsung keluar gitu. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, Abdurrahman Sudais itu masa kecilnya, masa kanak-kanaknya sangat nakal. Nakal banget itu Abdurrahman Sudais itu. Satu ketika ibunya masak
karena ada mau kedatangan tamu yang terhormat, tamu yang sangat dihormati. Kemudian dia menyiapkan makanan, menyajikan makanan, lalu masak dengan yang paling enak, paling istimewa sudah masakannya. Itu. Sambil menunggu tamunya terlambat datang, si Abdurrahman ini main debu di depan rumahnya, main debu gitu. Begitu main debu, melihat ada makanan yang sudah mau dihidangkan, langsung debunya ditaruh di makanan. Nah, ditaruh di semua makanan itu ditaruh. Kira-kira apa? Oi, kira-kira apa? Jengkelnya luar biasa, ya, jengkelnya luar biasa. Tapi ibunya ini adalah seorang yang sangat harisun. Apa katanya ibunya? Keluar kamu. Mudah-mudahan kamu jadi imam di Masjidil Haram dan di Madinah. Anak kecil itu. Jadi di situ itu yang memberikan komentar, ini kutukankah? Ini doakah? Gitu. Tatkala luar biasa marahnya, ibunya mengatakan, keluar, maksudnya keluar, jangan masuk mengganggu di situ. Keluar kamu. Mudahan kamu jadi imam di Masjidil Haram dan imam di Madinah. Itu langsung terngiang kepada anaknya. Anaknya sendiri kena paham, aku ini salah apa enggak itu. Pokoknya dia kan main. Pas ada makanan, kan mamanya mengasih di makanan itu berbagai lauk, nantinya dianggapnya debu ini lauk juga. Itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, apa di kemudian hari Abdurrahman Sudais ini selalu giat baca Al-Quran. Ini sudah suruh ya? Ya, sebentar lagi. Berapa menit lagi? Oi, 10. Ya, habis itu kan di luar masih hujan juga. Ya, jadi dia belajar Al-Quran. Bacaannya sangat bagus. Umur 12 tahun dia hafal Al-Quran. Itu, hafal Al-Quran. Kemudian dia setelah makin besar kuliah, akhirnya dia terakhir dia doktor itu. Dan bacaannya luar biasa. Sampian sudah sering mendengar di YouTube bacaannya Abdurrahman Sudais. Itu kisahnya Abdurrahman Sudais sendiri, ya. Diingat, orang yang mempunyai sifat yang demikian, itu sifat haris, ajari sedini mungkin kepada anak-anak. Jangan sampai nantinya kalau umpamanya kita dibuli oleh orang, keluar kata-kata yang jelek. Latih, ajari supaya bagaimana orang ini dimaafkan dan didoakan supaya bagus, itu, supaya baik. Mudah-mudahan dengan doa demikian itu doa demikian itu perintah Allah. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Kalau ini dikabulkan, apalagi yang mendoakan nantinya, itu, yang mendoakan seperti itu. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, oleh sebab itu mengajari anak diawali dengan agar pandai bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Kalau orang yang mensyukuri nikmat Allah, ditambah nanti nikmatnya. Kemudian orang ini tak bakalan digoda oleh iblis itu. Dan kalau ngajari dengan pandai bersyukur, mudah-mudahan anak ini kemudian hari belajar ilmu agama, belajar Al-Quran,
belajar hadis nantinya akan mudah. Tetapi kalau orang tuanya tidak melakukan seperti itu, kasus ini sudah sangat banyak. Kasus ini sangat banyak. Dan orang tuanya setelah anaknya menjadi orang yang nantinya tidak taat kepada Allah, bahkan orangnya selalu merongrong orang tuanya, baru setelah besar anaknya sudah dewasa, menginjak dewasa, penyesalannya luar biasa. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, masih pengantar ini cara mendidik anak. Oleh sebab itu Bapak dan saudara sekalian, kita sebagai orang tua mulai sekarang bagaimana bisa mendidik anak itu pandai bersyukur kepada Allah, yaitu selalu ingat Allah, selalu ambil sebagian ini untuk sanggup mati. Bagaimana supaya kita bisa melakukan seperti itu di dalam Al-Quran. Jadi saya ambil dalam Al-Quran. Ini pengajaran bagi kita orang tua. Di dalam Al-Quran surat yang ke-35. Sebenarnya banyak dalam Al-Quran, tapi saya ambil di dalam Al-Quran surat 35 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatlunal kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ini sering sudah dibacakan oleh para ulama, para dai. Bagaimana orang tua melakukan ini, kemudian nanti ngajari anaknya dengan cara hikmah, cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Qur'an. Jadi biasakanlah orang tuanya baca Al-Quran, selalu baca Al-Quran. Itu. Karena kalau tidak baca Al-Quran, itu hari itu orang tuanya tidak baca Al-Quran, maka temannya adalah setan. Yang mengatakan Allah, wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang hari itu dia tidak baca Al-Quran, jadi orang tuanya kada baca Al-Quran, maka kami jadikan setan masuk ke dalam tubuhnya, dan setan itu menjadi teman karibnya. Dalam hadis, setan itu menggoda manusia 2 kali sehari, yaitu di waktu subuh ini dan di waktu maghrib. Oleh sebab itu usahakan orang tua, bapak dan ibu di rumah habis sholat subuh sekalipun sebentar baca Al-Quran. Berapa ayat? Berapa? Baca Al-Quran. Pagi berapa ayat? 1 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin, sadaqallahul azim. Kalau itu keterlaluan, pokoknya baca seberapa bisanya. Ya. Nanti sore juga dibaca, karena selalu baca Al-Quran. Kemudian yang kedua, sholatnya jangan bolong-bolong. Syukur ditambah dengan sholat sunnah. Ya, syukur dengan sholat sunnah. Jadi kalau habis ceramah ini pas ini. Jam 6 jam 6 5 menit, masih kurang berapa menit itu? Kurang 1 menit lagi. Ya, 1 menit lagi. Ini ditambah sholat suruk. Katanya Nabi, orang ini tak ubahnya, ya, tak ubahnya seperti haji dan umroh sempurna.
lakukan itu. Tapi sholat sunnah yang sangat tinggi nilainya ternyata sholat witir. Ya, ternyata sholat witir. Oleh sebab itu pian kalau habis isya dikhawatirkan tidak bangun sampai subuh, ya sudah sholat witirnya dikerjakan dulu. Tapi kalau sudah terbiasa, ya sudah ditunggu nanti habis sholat malam, sholat tahajud, sholat witir. Kemudian yang terakhir, selalu bersedekah. Sedekah yang paling disukai di waktu subuh itu. Kalau istri di waktu subuh kan ada di rumah, ya taruh dulu di celengan, setelah terkumpul berikan kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan kebiasaan orang tuanya demikian, lalu mengajar anaknya dengan ilmu hikmah tadi, bersyukur kepada Allah, keluarga ini menjadi keluarga yang nanti penyampai ayat-ayat Allah dalam kehidupan secara pribadi, berkeluarga, di lingkungannya, di masyarakatnya, berbangsa dan bernegara. Demikian habis ini yang tidak punya wudu silakan berwudu, yang sudah tinggal sholat suruknya. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.